wa sa'idun fil akhir. Lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh alamatus syaqawah arba'atun. Lah kita sekarang, Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ini diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngiring jenazah yang dikubur di Baqi' Gharqad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaturi pinarak. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya, kemudian kepalanya dingkluk, kemudian Rasulullah memegang tongkat, dan Rasulullah bersabda ketika itu, siapa saja dari kalian itu sudah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Dari kalian semua ini tempatnya sudah ditetapkan di neraka atau di surga. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lebih baik panjenengan ngasih kabar kita ini tandanya ini orang di surga atau di neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, i'malu, beramalah kalian, lakukan semau kalian. Apa yang ingin kalian lakukan? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka setiap manusia itu dimudahkan, dia itu diarahkan kemana. Kalau dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang menuju surga, berarti dia penduduk surga. Kalau dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan neraka, dia tanda-tandanya ahli neraka. Nah, kita introspeksi kita ini, kita kira ini sehari semalam ini dimudahkan ke surga atau ke neraka. Kalau orang yang dimudahkan ke surga, baru kerentek pengen melu ngaji, dimudahkan, ya ono tunutan. Melu ngaji to ora? Ayo ono tunutan. Kalau yang tidak dimudahkan, baru mau ngaji, yo eneng sing sikile kesli, eneng sing kudu ngising akhirnya ra sida mangkat. Ono ae. Lagi ape mangkat digandengi bature, ayo ngopi, ape gak melok kok ya sungkan. Ono ae. Ibadah juga seperti itu. Kalau kita dimudahkan untuk ibadah, oh berarti itu dimudahkan menuju surga. Kalau dimudahkan untuk maksiat, tanda-tanda. Kenalan ya ngono. Ape kenalan kiai kok angile ra kaprah, tapi nek kenalan artis kok gampang. Nah, ini apa namanya? Tanda-tanda yo. Oh. Lah ini saya bacakan satu hadis dari Rasulullah. Alamatus syaqawah arba'atun. Tandanya orang yang celaka itu ada 4. Ini tandanya orang yang celaka itu ada 4. Kalau kita tidak celaka, orang lain sajalah. Kalau ada orang punya 4 alamat ini, berarti dia celaka. Apa itu? Nisyanu dzunubi al-madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Tanda-tandanya orang yang celaka itu, dia mudah melakukan dosa dan melupakannya. Mudah melakukan dosa dan melupakannya, sehingga karena terbiasa ini seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Orang yang mudah melakukan dosa dan melupakannya, sehingga dosa itu dianggap ringan semua. Karena dianggap ringan semua, sehingga dosa ini dosa. Orang yang terbiasa melihat wanita cantik itu mengira bahwa memandang wanita cantik itu tidak berdosa. Tapi kalau orang yang zuhud, orang yang wirai, jangankan melihat wanita cantik, melihat bayangannya saja dia takut, wirai. Sehingga ketika melihat sekali saja sudah dianggap dosa. Nah sampean kan bonus terus rono ngono to ya. Ini enggak. Piye? Ya ora usah melengah. Nek wong syariat kan ketemu pertama berarti bonus. Nek melengah wis dosa. Orang yang wirai tidak. Orang yang wirai aduh ngerusak hati. Oke, jadi yang pertama apa? Tandanya orang celaka, terbiasa melakukan dosa dan melupakannya, padahal dosa itu dicatat rapi dan besok di akhirat akan dimunculkan kembali. Masya Allah, iso selamat apa ora wae iki cah. Kemudian wa dzikrul hasanati al madiyah, dan dia
selalu ingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sehingga seakan-akan kebaikannya banyak. Nyumbang pondok 1 juta itu sudah 2 tahun yang lalu. Iling. Makanya ulama-ulama sufi itu, kamu tahu tandanya amalmu diterima apa? Ketika kamu sudah melupakannya. Mulane orang-orang ahli tarekat ada yang salah paham dengan mursyidnya. Kowe nek kendel tenan, wani gak kowe ninggalno salat? Kalau kamu memang orang hebat, berani gak kamu meninggalkan sholat? Walah, mursyid loh yang dawuh ini, mursyid thariqah yang dawuh seperti itu. Akhirnya sing muridnya sing kendel, aku ya wani kok sing ngongkon guru. Yang memerintahkan guru ya ora sholat ya ora apa-apa, jere Pak Guru kan meninggalkan sholat. Tapi bagi orang yang banyak belajar ilmu tasawuf, bagi orang yang khatam kitab ngajinya, itu dia tahu maksudnya mursyid itu apa. Kalau kita sholat, anggap kita belum pernah melakukannya, sehingga seakan-akan kita belum pernah sholat, sehingga kita semangat untuk terus sholat, sehingga kita lupa sholat yang kemarin. Itu orang yang berani meninggalkan sholat. Maksudnya meninggalkan sholat adalah tidak mengingat sholat itu pernah kita lakukan. Sampai yang harus pernah sholat tahajud, alah yo, wis tahu. Sholat qiblah ya, wis tahu. Duha wis tahu. Jadi tandanya amal kita diterima itu ketika kita tidak ingat amalan yang kita lakukan itu. Jadi begini loh, kita ngaji ini kan amal soleh. Iki wis dilaporno malaikat, ret. Lah teko sama dunia. Cek po iling-iling, urung sampai lupa lagi munggah ke langit pertama. Diseleksi, seret di hatinya, sudah tidak diingat. Dia akalnya sudah diingat, munggah terus. Lah, ketika amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan masih ingat di dalam pikiran dan hati kita, itu tandanya masih gantung di sama itunya. Kok mau meneng kaya berat ngono modele sampean. Jailing kabeh. Waduh, ya wis saiki latihan. Jangankan jari Taufik, jangankan amal soleh, wong mantan saja nggak bisa move on. Latihan move on, latihan melupakan amal soleh kita, sehingga kita ke depan semangat untuk selalu beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tandanya orang celaka itu dia melupakan dosa, dia sering melakukan dosa dan melupakannya, dia lupa bahwa dosanya sudah tercatat. Yang kedua, dia selalu mengingat-ingat amal solehnya, padahal dia tidak tahu, kata Rasulullah, wala yadri akubilat amruddat, apakah amal solehnya itu diterima atau ditolak. Nek dosa, jadi indahnya seperti itu. Kalau amal soleh, satu amal kebajikan itu dilipat gandakan. Kita ngaji seperti ini, seperti hanya melakukan 10 amal kebaikan. Kalau dosa dicatat 1, itu pun nunggu ditunda kalau dia tidak bertobat. Berarti penak ya wong Islam ya, 1 langsung 10. Nek dosa siji tetep siji. Tapi pertanyaannya, nek dosa kan gak butuh ikhlas. Berarti langsung kecadet. Wong tidak perlu ikhlas. Tapi amal soleh ikhlas. Lali. Jadi berapa puluh atau ratus atau ribu amal kita yang masih gantung di sama itunya ini. Nunggu kita melupakan amal itu sampai digenggam karo malaikat. Yes. Lali saya lali. Lali kok ngomong. Lah ya saiki wis lali kok ngomong iki. Malah 1000 amal yang kita lakukan jangan pernah merasa melakukannya. 1 kali dosa ingat sampai mati. Itu tandanya orang yang saat. Lagi sakowadise. Yang ketiga,
Tanda-tandanya orang celaka itu yang ketiga, wa nadhruhu ila man fawqahu fid dunya. Kalau urusan dunia dia kelenggak. Kalau urusan dunia dia selalu melihat orang yang di atasnya. Motore sampean beat, tetangganya vario, harus vario. Harus vario. Sampai kemerungsung, begini sampai nyipi-nyipi numpak vario. Rumah tanggane ditingkat. Aku ya kudu iso ningkat. Sampai nyipi-nyipi manggon omah tingkat. Bareng sampean tuku vario, tanggane tuku mobil. Mobil larang-larang Xenia dhisik. Bareng sampean cenut kok aku lagi tuku vario anyar kok kudu tuku Xenia. Aku kudu tuku sak dhuwure. Iki umpama sampean sing wedok ngene terus sampean dadi bojone iki kira-kira kuru apa ora ya? Insyaallah. Wa nadhruhu ila man fawqahu fid dunya. Melihat urusan dunia kepada orang yang ada di atasnya. Walam yardha bil qismah, sehingga orang seperti ini dia tidak ridho dengan bagian hidupnya. Kemerungsung bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia gak ngerti aku. Kemerungsung, serba terus kurang, sehingga orang yang kemerungsung serba kurang ini tidak pernah bisa menikmati hidup. Karena dia selalu ngitung jumlah kekayaan orang, jumlah kenikmatan orang, sehingga dia lupa kenikmatannya sendiri. Piye to Pak wau gitu lho, piye kok tambah kedonyan? Lah piye? Lah genyo Innovani saiki ya wis ganti anyar. Lah genyo sawahe tambah telung kedok, lah genyo terus dicateti. Bojone sitok, bojone. Enggak artine dia kok pinter, kok iso ngitung bandane wong liya terus ayeme sok apa? Ya hitung ya harta kita sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah dihitung dewi, alhamdulillah dihitung dewi. Ojo tambah ngenes, syukur. Mbok hitung tambah ngenes. Lah mboten ngenes pripun to Pak? Wong rekenenge ya mau eneng 10.000, nole tambahi dhewe. Ora ono bedane, enggak ada bedanya nol yang disahkan BRI sama mbok tambahi dhewe, gak ono bedane. Nol. Wasi terus lho akeh lho. Nikmati hidup itu, nikmati. Satu tandanya orang yang celaka, melupakan dosa, mudah melakukan dosa dan melupakan. Dia lupa bahwa dosa itu sudah dicatat. Yang kedua, selalu mengingat amal soleh, amal kebaikan, sedangkan dia tidak tahu amal solehnya itu diterima atau tidak. Yang ketiga, kemerungsung urusan dunia, selalu melihat orang yang di atasnya. Ada yang bisa mencontohkan melihat orang yang di atasnya itu? Iya Pak Ikram, contohnya wong delok wong sak dhuwuri terus piye? Terlalu kurir amal. Oh, panjang angan-angan. Heeh. Seakan-akan selalu ingin melebihi dia. Oh lah, iku wis loro tenan ya wong ngono. Tulul amal, panjang angan-angan, muluk cita-cita. Sehingga dia tidak pernah selesai dengan dirinya. Yang keempat, wa nadhruhu ila man tunahu fid dini, dan melihat urusan agama kepada orang yang ada di bawahnya. Masya Allah, kowe ngono ki nek salat yo jangkep to, jamaah gak. Alah, kono jangkep. Aku ora patek jangkep ya ora apa-apa. Lah kowe ora jangkep piye? Baturku tambah nemen. Mok sitok sedina. Maghrib tok lah ya wong urusan agama kok delok wong sak ngisore. Berapa kali saya selalu membahas tentang fadilah jamaah. Tapi orang-orang yang tidak jamaah merasa tersakiti. Kaya pangeran wae. Kaya pangeran wae. Lah ya wong aku maca hadise Kanjeng Nabi. Kok tambah DE ku ora ngandel karo hadis Nabi ku piye supaya benerno DE. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat itu sudah luar biasa. Ya luar biasa, tapi apa ngono terus. Ngaji ku mbok sing tertib. Ya saiki iso sholat ping pisan, sesuk ping pindho, ping 5. Ping 5 ora jamaah nambahi jamaah, ada urut-urutannya. Jangan kok ngene iki iso sholat wis untung
keuntungan. Saat mami jamaah di rumah sama istri gimana Pak? Rokan. Kok ono wong lanang sholat jamaah ning jero rumah rokan. Laki-laki itu jamaahnya di masjid, di musola, banyak orang syiar. Pakai rok. Pakai rok. Gak paham. Lah yo takon rokan itu maksudnya tak rok kok tambah rokokan. Rokan itu kalau laki-laki sholatnya di rumah sama istri jangan pakai sarung, pakai daster. Karena yang sunnah sholat di rumah itu perempuan. Bibirnya pakai ginjo. Ora sah takok lebih abdul mana laki-laki sholat jamaah di rumah atau di masjid atau ibaratnya pondok yo di santri. Ya namanya syiar jamaah itu laki-laki ya di luar, baik di musola, di pondok atau di masjid. Kalau perempuan di rumah. Tapi kalau begitu istri saya nggak sholat jamaah. Kalau memang ke masjid nggak menjadi fitnah, ajak ke masjid. Enak orang zaman modern ini. Kalau pakai dalil sholat, dalilnya di rumah. Tapi ayatul hijab nggak dibaca, ke pasar biasa. Neng pasar gelem, neng masjid ora gelem. Piye maksudmu? Sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, bener, bener. Tapi ojo terus kelayapan teko pasar toh. Neng omah wae. Wong neng KDS diculno yo selamat. Di Bravo diculno yo selamat. Mau sampai keculno neng masjid tuh ora selamat. Kan nggak fair tuh sekarang. Bahas tuh aneh ya pene. Kok tuai sing bahas iku. Panggilane Gusti Allah yang sejati lu tekani. Pun alamatnya orang celaka dalam urusan dunia dia melihat orang di atasnya, dalam urusan akhirat agama dia melihat orang di bawahnya. Lu wong bu awake aja iso salat, tanggane ora salat kok. Lu wong bu awake gak salat cek baturan kiai. Lah kae wis ora salat ora baturan kiai. Terus piye? Makanya kalau urusan akhirat kita melihat orang di atasnya, ini tandanya orang celaka. Terus Rasulullah didhawuh. Tapi ngeten. Lanjutannya hadis wa nadruhu ila man tunau fid dini yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Kalau urusan akhirat agama dia melihat orang di bawahnya, kemudian Allah mengatakan, aku mengharapkanmu, aku ingin menolongmu. Dari mana aku ingin menolongku? Kata Allah, dari Allah mencegahmu mendapatkan dunia, sehingga engkau tidak sibukkan dengan dunia, agar engkau taat kepadaku. Ada orang yang sibuk dunia, akhirnya tidak sakit. Dari sakitnya dia bisa taat kepada Allah. Ada orang yang sulit mencari pekerjaan, sehingga dalam kesulitannya itu dia tidak disibukkan oleh dunia, sehingga dia nyembah sama Allah, taat sama Allah. Mestinya seperti itu. Justru ketika aku beri kesulitan kepadamu, aku mengharapkan kamu datang kepadaku, kata Allah, tapi kamu menjauh. Aku beri kamu sakit agar kamu mendekat kepadaku, kamu menjauh. Aku cegah kamu dari dunia, kamu menjauh. Karena kamu sudah tidak mengharapkan aku lagi, fataraktuhu, maka aku meninggalkannya. Dan orang yang paling celaka itu orang yang sudah ditinggalkan Allah. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan sekali-kali kita kehilangan Allah. Dunia pasti meninggalkan kita, anak istri pasti meninggalkan kita, santri pasti meninggalkan kita. Yang tidak meninggalkan kita hanya Allah.